Assalamualaikum Pak Kaji. Waalaikumsalam. Nyuwun sewu niki Pak Kaji, ini kami dari JGP itu kan mendapatkan tugas ya untuk mewawancarai Bapak Kaji mengenai langkah pengambilan keputusan. Kami mohon waktu sebentar gitu, paling sekitar 10 menit paling lama itu Pak, untuk wawancara sebentar dengan Pak Kaji. Ya, mencari apa? Pengambilan keputusan. Selama Bapak memimpin di SMK Islamiyah ini, bagaimana cara Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Pak? Ya, biasanya mencari tahu melalui kabar atau dari mendekati guru-guru. Oh gitu. Apabila terjadi kasus-kasus yang mengandung dua kepentingan ya Pak, yang sama-sama di situ kasusnya sama-sama benar, bagaimana cara Bapak dalam mengambil keputusan? Saya akan mengambil keputusan yang tidak merugikan bagi keduanya. Kemudian bagaimana Bapak mengambil langkah-langkah dalam memutuskan suatu masalah itu, Pak? Ya, melihat atau menganalisa yang bermanfaat dan keuntungannya bagi sekolah kita. Untuk ini Pak, hal-hal apa yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan yang merupakan kasus dilema etika, Pak? Ya, diambil memutuskan sendiri atau efektif itu lebih segera kok, cepat gitu. Iya, cepat, pas ya, biasanya diputuskan sendiri. Dan kepala sekolah kan yang bertanggung jawab untuk segala kasus di sekolah. Mungkin ya keputusannya kalau nggak tepat ya berarti ya tidak tepat toh. Menurut Bapak, ini hal yang menjadi tantangan untuk mengambil keputusan dalam kasus dilema etika itu apa Pak? Dilema itu ya biasanya yang menyangkut pribadi atau dirinya masing-masing ya, itu sedikit dilema. Ya, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika, atau Bapak itu langsung menyelesaikannya di tempat? Kemudian kalau ada prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Tidak punya jadwal tertentu ya. Biasanya ya mencari yang penting dulu, yang apa, kalau yang penting ya itu diprioritaskan, dan kalau yang tidak penting ya tidak diprioritaskan ya. Dan kasus itu biasanya selesaikan ya dengan secara tepat gitu, buat semua warga sekolah. Kalau misalkan ini kan untuk semua warga sekolah Pak ya, Ya. Kira-kira ada enggak seseorang atau faktor-faktor yang mempengaruhi Bapak dalam mengambil keputusan, terutama untuk kasus dilema ini Pak? Ya, pengelolaan ya nggak ada ya. Kadang-kadang ya mungkin saya minta pertimbangan sama waka-waka biasanya. Kalau itu yang sudah yang membingungkan bagi saya, kurang lebihnya itu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik ini dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, bisa mengidentifikasi berbagai kasus dan
bisa melakukan apa ini namanya pengujian apakah benar atau tidak kasus-kasus tersebut. Yang lainnya nanti biasanya ya apa ya? Kenapa Pak? Yang penting prinsipnya tidak merugikan bagi siswa-siswi dan warga sekolah kurang lebihnya. Dan juga tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan ya Pak ya? Iya, bertentangan dengan nilai Kebajikan. kebajikan. Ya berarti intinya itu Pak ya, kita itu harus selalu berpihak pada siswa seperti itu nggih? Ya, ya nggak berpihak, tapi apa? Mendahulukan kepentingannya siswa. Kurang lebihnya itu. Nah, berpihak berarti membela dia. Ya hampir seperti itu. Kurang lebihnya. Terus apalagi? Cukup? Cukup Pak niki matur suwun sangat Ya. Pak niki atas Sama-sama. waktunya. Kami sudah diberi kesempatan untuk bisa wawancara. Matur nuwun Pak nggih. Ya, sama-sama, ya. Assalamualaikum Bu Nunu, mohon maaf mengganggu waktunya. Ini Bu mau wawancara sebentar mengenai langkah-langkah Ibu dalam mengambil keputusan. Saken di Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Siti. Nggih Bu saged. Begini Bu, selama Ibu memimpin, bagaimana cara Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik Bu, saya akan menjawab pertanyaan Ibu. Yang saya alami kasus dilema etika di sekolahan saya, cara mengidentifikasinya adalah kalau dilema etika itu kan jelas benar dengan benar ya Bu. Nah, jadi kalau ada kasus dua kebajikan yang bertentangan, benar lawan benar, itu merupakan kasus dilema etika. Sedangkan rujukan moral itu benar lawan salah. Begitu Bu. Oh begitu nggih Bu. Nah ini apabila terjadi kasus-kasus yang mengandung dua kepentingan yang sama-sama benar, bagaimana cara Ibu dalam mengambil keputusan? Dilema etika adalah saya menggunakan 9 langkah Bu, termasuk uji intuisi, uji legal, uji regulasi, dan uji publis Bu. Dan saya tidak lupa melaksanakan musyawarah dengan para guru serta komite dan uji panutan atau idola Bu. Pengambilan keputusannya melalui 9 langkah ya Bu ya. Nah, untuk hal-hal yang anggap Ibu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu apa saja ya Bu? Betul sekali, melalui 9 langkah, dan menurut saya yang efektif dalam pengambilan keputusan tentang kasus dilema etika itu ya yang terpenting hasil keputusannya tetap berpihak pada kepentingan murid, kemudian dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat untuk orang lain Bu, atau memiliki kebaikan secara universal. Oh ngaten nggih Bu. Menurut Ibu, hal yang menjadi tantangan untuk mengambil keputusan dalam kasus dilema etika itu apa saja Ibu? Tantangan bagi saya dalam pengambilan keputusan tentang kasus dilema etika adalah saya sering merasa kasihan pada guru-guru ya, yang di sini dua kubu, ada dua guru penjas dan bendahara. Ini saya merasa kasihan dan rikuh karena sudah bekerja keras. Yang satunya bendahara karena ini keadaan keuangan yang minim, begitu Bu. Apakah Ibu memiliki jadwal tertentu
dalam menyelesaikan kasus dilema etika tersebut, atau Ibu langsung menyelesaikannya di tempat? Kemudian prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Selama ini saya belum memiliki jadwal yang tetap. Saya hanya menyelesaikan langsung di tempat dengan langkah-langkah atau prosedur. Saya bicara dari hati ke hati kepada bendahara dan guru PJOK. Kemudian saya juga setelah itu mengajak rapat dengan Dewan Guru bagaimana keputusan yang terbaik untuk kepentingan murid. Demikian. Nyuwun sewu Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor atau orang yang membantu saya dalam menyelesaikan kasus dilema etika diantaranya ya ada korwil, kemudian ada kepala sekolah yang senior yang sudah banyak berpengalaman, Bu. Dari semua yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat diambil dari kasus dilema etika yang pernah saya selesaikan adalah diantaranya saya dapat bersikap lebih sabar, tambah dewasa, kemudian saya selalu hati-hati dalam mengambil keputusan ya Bu. Jangan sampai keputusan yang saya ambil ini menambah masalah lagi atau beresiko menambah masalah besar. Kemudian saya juga tetap dalam mengambil keputusan mementingkan kepentingan anak. Terima kasih Bu Nunu atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya lebih bisa memahami bagaimana mengambil langkah-langkah dalam memutuskan, terutama dalam masalah dilema etika. Matur suwun sangat. Selamat malam Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu, semoga Bu Siti JGP-nya lulus dengan nilai yang baik ya Bu.